Halo teman-teman, kali ini Mak Zuzi Zaze akan share resep putri salju yang dengan bahan-bahan yang mudah dan ekonomis tanpa bahan-bahan yang mahal ya teman-teman. Cuman kita perlu bahan-bahan yang fresh dan usahakan yang kualitasnya bagus ya. Ini saya cuman pakai 4 bahan, 5 dengan gula halus ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya ada terigu serbaguna 250 gram, sebutir telur, boleh pakai putihnya, boleh enggak. Terus ini margarin, pemilihan margarin dan tepungnya itu di sini sangat penting ya teman-teman, karena ini kan nggak pakai tambahan lain ya seperti keju dan kacang mete ya teman-teman. Jadi dia ciri khasnya dari aromasi margarin ini dan ini tepungnya. Kenapa saya menganjurkan pakai tepung yang bagus, jangan yang isi ulang ya, repacking gitu, karena kadang yang repacking itu ya teman-teman kadang sudah dibuka cukup lama, jadi kadang ada bau apeknya ya. Jadi ini akan segera kita mulai saja. Ini pertama-tama kita aduk dulu ini margarinnya ya, margarin dan telurnya. Telurnya tidak usah ukuran besar ya teman-teman, ukuran kecil saja. Ini saya pakai kuningnya aja, teman-teman boleh pakai putihnya, cuman saat dipanggang kalau pakai putihnya dia akan kayak berbuih gitu ya teman-teman. Lalu ini kita aduk sampai creamy. Nah, walaupun ini sangat sederhana bahan-bahannya, tidak pakai tambahan-tambahan seperti kacang mete dan keju, tapi ini rasanya istimewa ya teman-teman. Teman-teman boleh coba deh resepnya. Ini hasilnya itu kayak nggak kalah gitu, nggak kalah dengan yang pakai bahan-bahan yang lain gitu. Ini kita aduk dulu sampai dia creamy ya. Nah, kemudian ini kita masukkan 1 saset ya susu bubuk. Ini 27 gram ya teman-teman, kalau yang kemasan seperti ini. Kalau teman-teman nggak punya susu bubuk yang kayak gini, terus teman-teman punya susu bayi di rumah, itu bisa ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, ini kita aduk sampai creamy. Dulunya saya pas dapat resep ini ya teman-teman, saya mikirnya wah enak nggak tuh, soalnya kan bahannya relatif ekonomis ya. Tapi ini beneran teman-teman, ini setelah saya coba saya jatuh cinta dengan resep ini. Nah, ini sudah cukup creamy ya teman-teman. Ini saya pakai buat resep jualan juga ya teman-teman. Jadi kalau mau lebih enak lagi, kita kasih campuran butter. Ini tanpa gula halus di adonannya, karena kita sudah menggunakan cukup banyak gula halus nanti setelah matang ya teman-teman. Ini mulai kita campurkan. Biasanya saya kalau jualan itu saya campur butter 1:1 ya teman-teman. Teman-teman terserah mau pakai butter apa, itu wanginya lebih dapat. Nah, ini saran saya, kalau teman-teman suka manis pun jangan ditambah ya. Untuk resep ini tidak perlu ditambah gula halus ya teman-teman, karena penambahan gula halus di resep ini kayak menghilangkan khas dari si margarinnya gitu. Margarin ini kan kayak mirip-mirip juga rasanya seperti keju ya teman-teman. Jadi pas kita tambahin gula itu rasanya itu kayak beda gitu. Jadi kayak dapatnya itu kayak keju yang manis gitu. Nah, kalau dengan original kayak begini tanpa tambahan gula halus di adonannya, itu rasanya kayak dominan ke rasa keju ya teman-teman. Jadi adonannya asin dari margarin, manisnya itu dapat dari taburan gula halusnya.
Nah, ini kita aduk sampai kalis, sampai tidak ada tepung-tepung yang putih-putih ini ya teman-teman. Ini saya pause sebentar ya. Nah, ini saya udah cuci tangan ya teman-teman. Saya mau ulen pakai tangan sebentar, mau aduk supaya teksturnya itu lebih nyatu ya. Nah, ini udah nyatu ya teman-teman, udah nyatu. Nah, untuk nyetaknya kali ini saya mau pakai kayak gini aja ya, bulat-bulat ya teman-teman. Ini saya takarin untuk satu kuenya itu, satu cookiesnya itu 1 sendok teh ya teman-teman. Ini ukuran 1 sendok teh, sendok baking kayak gini. Ini akan saya bagi-bagi dulu seperti ini ya. Nah, ini udah kelar ya teman-teman. Saya takarin. Ini nanti saya akan panggang kayaknya pakai dangdang ya. Nah, ini untuk ngebentuknya saya mau buletin aja kayak gini. Ini udah bulat, tapi atasnya agak digepengin. Jadi ini nggak bulat banget ya. Nih, kayak gini ya teman-teman. Dia kayak digepengin gitu. Sini saya akan susun dulu. Usahakan bentuknya itu sama ya teman-teman, biar nanti pas di packing itu bagus gitu. Jadi kalau kita mau jualan, orang yang ngebeli juga jadi tertarik ya teman-teman, karena dari packingannya juga udah terlihat menarik. Jadi kalau kita niat jualan itu, bagusnya itu walaupun bahan-bahannya sederhana, teknik pembuatannya bagus, itu hasilnya akan bagus. Apalagi ditambah kalau kita telaten ya, kayak gini. Dari segi bentuknya itu menarik, itu pasti pelanggan tergiur ya teman-teman. Nah, ini akan saya bulet-buletin dulu sampai selesai. Nah, ini udah kelar saya bulet-buletin ya teman-teman. Ini saya akan susun ke sarangan dangdang ya. Nah, untuk ini pemanggangannya nanti saya dobelin tungkunya ya teman-teman. Ini abaikan saja yang hitam-hitamnya. Ini double, jadi jarak dangdangnya itu ke api nanti tidak terlalu dekat ya. Nah, ini saya akan susun ke dangdangnya. Ini sembari dihidupin apinya kecil, sudah bisa ya. Nah, ini kita kasih jarak dikit-dikit saja. Sebenarnya nggak dijarakin juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini nanti juga bakal geser-geser biasanya. Ini sarangan dangdangnya saya tidak olesin apa-apa. Ini saya pause dulu ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah saya susun semua di dangdangnya ya teman-teman. Ini apinya saya akan hidupin pakai api kecil saja ya teman-teman. Nah, pakai api kecil saja karena ini bahan dangdangnya kan tipis ya. Nah, nanti untuk berapa menitnya mari kita lihat sama-sama, karena saya juga belum pernah nyoba ya. Nah, penampakan apinya seperti ini ya teman-teman. Ini tungkunya di double ya, di tingkat. Jadi apinya itu enggak terlalu dekat dengan ini. Dan ini dangdangnya jangan dikasih air ya. Kita bukan mau ngukus, kita mau manggang ya teman-teman. Nah, ini setelah pemanggangan 30 menit ya teman-teman. Itu tadi tungku yang saya double di bawah itu saya ambil ya teman-teman, karena ternyata prosesnya lambat kalau pakai itu. Ini kan saya pertama kali manggang pakai dangdang ini ya. Jadi itu tadi saya mikirnya karena dangdang ini bahannya tipis, takutnya itu apinya terlalu dekat ke adonan jadi gampang gosong. Ternyata tidak, itu bikin prosesnya sangat lambat. Jadi saya ambil, jadi saya pakai satu tungku aja di bawah ya. Nah, ini udah kayak setengah matang gitu ya teman-teman. Tapi ini ditutupnya itu ada berair ya teman-teman. Jadi saran saya ini dikasih lubang dikit ya. Jadi nggak ditutup rapat, karena kalau ditutup rapat dia tutupnya itu jadi kayak berembun gitu ya teman-teman, dan itu netes ke adonannya ya. Nah, ini jadi saya nggak tutup rapat ya. Nah, ini setelah pemanggangan 40 menit ya teman-teman. Saya ngeceknya setiap 10 menit sekali. Saya pengen ngeliat, saya karena takut gosong ya kalau kelamaan nggak dicek. Nah, ini untuk
Bawahnya udah agak kecoklatan sih ya nih, tapi saya mau tambah 5 menit lagi ya teman-teman biar benar-benar kering gitu. Nah ini setelah 50 menit ya teman-teman, ini sudah pucat warnanya, tapi kalau ditekan itu kayak masih lembek ya teman-teman. Nah ini saya akan matikan apinya, tapi saya akan biarkan dia sampai hangat dulu, jadi dia agak mengeras sedikit baru nanti saya keluarin ya. Nah ini udah mati apinya ya, kita tunggu sampai dia hangat. Nah di wadah lain ini saya taruh gula halus yang sudah saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman, supaya dia tidak bergelindir-gelindir. Nanti dalam kondisi hangat kita akan campurkan di sini. Ini kondisinya sudah hangat ya bun. Ini saya akan pindah, ini nih bagian bawahnya kayak gini nih ya, matang ya teman-teman. Nah ini saya akan pindahkan. Nah ini kayak kita lumurin ya teman-teman, atau bisa disiram-siram gitu supaya tidak hancur. Nah ini saya akan biarkan di sini sampai dingin ya teman-teman. Nanti pas packingnya saya akan videoin lagi. Jadi biarkan dulu dia sampai dingin. Nih dengan begini, ini nyerap ya, karena ini kondisinya masih hangat. Ini gulanya itu nyerap ke cookiesnya. Jadi pas dimakan itu nyes gitu ya teman-teman. Itu dia ciri khas dari si putri salju. Nah ini karena ini tadi nggak pakai gula di adonannya, jadi ini tuh adonannya asin kayak berasa keju gitu, asin dari margarinnya. Nah manisnya itu dapat dari si gula halus ini ya teman-teman. Nah ini setelah benar-benar dingin ya bun, ini saya akan susun di toples. Nah sebelum disusun, ini kan tadi yang pertama udah di ini ya, nah ini udah dilumurin gula ya waktu hangat. Nah ini setelah dinginnya pas mau nyusun ke toples, ini kita lumurin lagi ya kayak gini satu persatu nih kayak gini. Jadi hasilnya itu benar-benar putih ya teman-teman nih. Lalu ini kita susun. Nah, ini kita susun kayak gini. Ini toplesnya kita miringin. Waktu ngelumurin ini bisa agak kita tekan pelan-pelan ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah ini saya pause dulu ya, saya akan susun seperti ini sampai penuh ya teman-teman. Nah ini udah kelar ya teman-teman, udah saya susun. Ini toples yang ukuran 500 ml. Hasilnya itu bisa dapat ukuran toples besar satu, yang 500 ml satu, dan yang 250 ml satu. Teman-teman bisa pilih mau cara packingnya seperti apa. Kalau kita nyusunnya seperti ini tentunya isiannya lebih banyak ya. Nah ini juga bisa buat jadi ide sih teman-teman. Kalau teman-teman mau yang lebih ekonomis, nah kita packingnya dengan cara seperti ini. Ini kan terlihat lebih elegan ya teman-teman. Nah tapi isinya itu lebih sedikit dan kita bisa bikin harga lebih murah gitu. Jadi kan kalau kita naikin pasang harga yang mahal, mungkin pembeli untuk sekarang itu terbatas ya teman-teman. Nah ini untuk ide bisnisnya ya teman-teman. Nah kalau kita packing seperti ini kan kesannya lebih mewah, tapi kita bisa jual harga murah karena isinya sedikit ya teman-teman. Nah jadi kita tidak perlu menaikkan harga. Misalkan ini bisa kita jual dengan harga 50 untuk satu toples, dan ini bisa kita jual dengan harga 20. Jadi total 70.000. Ini modalnya nggak nyampe 30.000 ya teman-teman. Nanti saya akan kalkulasikan di description box ya, bisa dicek. Nah terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sebentar, ini mau saya stiker dulu. Nah ini udah selesai saya stiker. Nah ini
cakep ya teman-teman. Nah ini juga gulanya bagus, enggak basah gitu, karena kita 2 kali ya ngegulainnya itu 2 kali teman-teman. Nah untuk teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen ya teman-teman. Jangan lupa juga di share supaya channel saya makin berkembang. Terima kasih, salam sehat. Nah ini saya lupa, ini ada sisa gula tadi untuk balurannya ya teman-teman. Ini jangan teman-teman buang ya, teman-teman bisa saring lagi seperti ini lalu disimpan kalau mau bikin kue yang sama lagi. Jadi ini kayak untuk baluran lagi ya teman-teman. Nah ini kan kotor ya, kotor dari adonan kuenya. Nah kalau disimpan kayak gitu aja, tidak disaring, si gulanya akan basah ya teman-teman. Dan jangan dibuang juga kan, sayang ya teman-teman. Nah ini kita saring kayak gini ya. Nah ini dia ya teman-teman hasilnya. Ini bisa kita pakai untuk taburan pertama kalau bikin kue yang sama lagi.